Masih banyak nih yang bilang kalau ZPT itu cuma buat gedein buah. Salah besar. ZPT itu jenisnya banyak, fungsinya juga beda-beda. Kalau salah pakai, bukannya panen malah bisa zonk. Jadi, yuk kita bahas tuntas, biar nggak salah kaprah lagi. Jadi, apa sih sebenarnya ZPT itu? ZPT adalah singkatan dari Zat Pengatur Tumbuh. Sederhananya, ini adalah senyawa yang tugasnya mengatur berbagai proses pertumbuhan tanaman. Ingat ya, ZPT itu bukan pupuk. Kalau pupuk itu makanannya, ZPT ini ibarat pengatur lalu lintasnya. Dia yang mengarahkan energi tanaman mau dipakai untuk apa. Misalnya untuk tumbuh tinggi, keluar tunas, atau fokus ke buah. Nah, karena tugasnya beda-beda, ZPT itu nggak cuma satu macam. Sekarang kita kenalan sama jenis-jenis ZPT yang paling umum dipakai petani. Pertama, ada auksin. ZPT ini adalah rajanya fase awal pertumbuhan. Fungsinya fokus untuk merangsang pertumbuhan akar, memanjangkan sel, dan mengarahkan pertumbuhan batang dan daun ke arah cahaya. Makanya, auksin ini penting banget di fase vegetatif awal biar perakaran kuat dan tanaman tumbuh sehat. Yang kedua, ini dia yang sering bikin salah paham, yaitu giberelin atau sering disingkat GA3. Banyak yang kira giberelin ini cuma buat bunga dan buah, padahal fungsinya lebih luas. Giberelin ini bertugas untuk memanjangkan batang, memperbesar ukuran daun, merangsang pembunga, dan tentunya membantu pembesaran buah. Kalau di tanaman padi atau jagung, giberelin ini pengaruhnya besar banget ke tinggi tanaman dan panjang ruas batangnya. Jadi, bukan cuma soal buah ya. Jenis ketiga adalah sitokinin. Kalau auksin fokus ke pemanjangan. Sitokinin ini jagonya pembelahan sel. Fungsinya apa saja? Dia merangsang pertumbuhan tunas samping dan anakan. Makanya untuk tanaman padi, sitokinin ini penting untuk memperbanyak jumlah anakan. Selain itu, sitokinin juga bisa menunda penuaan daun. Jadi daun tetap hijau lebih lama dan proses fotosintesis jadi lebih maksimal. Terakhir ada kebalikannya giberelin, yaitu penghambat tumbuh. Contohnya seperti paklobutrazol. Sesuai namanya, ZPT ini fungsinya justru menghambat pertumbuhan vegetatif yang berlebihan, terutama pemanjangan batang. Hasilnya, tanaman jadi lebih pendek, lebih kokoh, dan gak gampang rebah. Lalu energinya kemana? Nah, energi yang tadinya untuk tumbuh tinggi dialihkan untuk fokus ke pembungaan dan pembuahan. Makanya ZPT ini sering dipakai untuk tanaman buah biar cepat berbuah atau untuk padi biar batangnya kuat. Lalu, kapan waktu yang tepat pakai ZPT? Kuncinya adalah sesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Jangan asal semprot. Di fase awal atau vegetatif, tanaman lebih butuh auksin untuk perakaran dan sitokinin untuk anakan. Masuk ke fase pertumbuhan cepat. Giberelin bisa dipakai dengan dosis yang tepat untuk mendorong pertumbuhan batang dan daun. Nah, saat menjelang fase generatif atau pembuahan, kadang kita perlu pakai penghambat tumbuh seperti peklobutrazol, terutama kalau pertumbuhan vegetatifnya terlalu subur. Kalau salah fase atau salah dosis, hasilnya bisa nggak maksimal. Misalnya tanaman lagi butuh anakan, malah kita kasih giberelin dosis tinggi. Ya, tanamannya malah jadi tinggi kurus. Pesan penting yang harus selalu diingat, ZPT itu bukan sulap atau jalan pintas untuk panen melimpah secara instan. ZPT itu hanya sebagai pengatur proses. Hasil akhir panen tetap sangat ditentukan oleh faktor-faktor utama lainnya. API saja itu. Tentu saja nutrisi yang cukup mulai dari NPK, kalium, fosfor, dan unsur mikro lainnya. Lalu ketersediaan air dan kondisi lahan yang baik, serta pemilihan varietas tanaman yang tepat. Tanpa dukungan semua itu, ZPT sebagus apapun tidak akan bekerja optimal.
Nah, sekarang sudah lebih paham kan? Jadi, jangan lagi menyamaratakan semua ZPT. Kenali dulu jenisnya, pahami fungsinya, dan yang paling penting, sesuaikan dengan fase dan kebutuhan tanaman Anda. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau mau berbagi pengalaman pakai ZPT di lahan, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tips-tips pertanian lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.